Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang telah bergabung dengan kita di acara Zoom meeting bedah buku SQ Power, Kuasa Pikiran Spiritual, tanggal 2 Desember. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah menginjak ke bab ketiga dan di sub materi mengenai peperangan pikiran spiritual. Dalam 2 minggu lalu kita sudah masuk ke beberapa bab awal, bab pendahuluan, bab 1, bab 2, dan sekarang bab 3. Acara ini diselenggarakan oleh SQ Reformation Center hampir setiap 2 minggu sekali, setiap hari Jumat. Dan informasi ini selalu diinformasikan kepada rekan-rekan dan beberapa grup komunitas yang satu interest. Jadi Bapak Ibu sekalian, SQ Power ini adalah buku dari Pak Budi Yuwono yang kedua setelah buku sebelumnya yaitu SQ Reformation yang diterbitkan sekitar tahun 2008. Bapak Ibu sekalian, acara bedah buku SQ Power ini menggunakan bahasa yang sangat universal sekali, yang insya Allah akan sangat mudah dicerna, mudah juga dipahami untuk semua kalangan, dan tidak dibatasi atau dikhususkan khusus untuk satu keyakinan saja. Jadi welcome sekali, silakan jika Bapak Ibu sekalian nanti akan ada pertanyaan, silakan ditanyakan di sesi pertanyaan, bisa dengan open mic atau juga melalui line chat. Baik, tanpa berlama-lama, saya berikan waktunya kepada Pak Budi. Dipersilakan, Pak Budi. Oke, baik Pak Jiran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi hari ini terima kasih Bapak Ibu semua, kita panjatkan puja puji syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, hari ini karena anugerahnya saja kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pewartaan saya tentang SQ Power. Dan sampai dengan hari ini kita sudah masuk kepada bab ketiga yang 2 minggu yang lalu itu sudah di dalam hal pembedaan roh, jiwa, dan tubuh ya, terutama roh dan jiwa ya, dan juga kelahiran roh. Nah, hari ini kita membahas pemisahan ya, bukan hanya pembedaan, tapi bagaimana memisahkan roh dan jiwa serta peperangan spiritual ya. Oke, ini saya ke bab ketiga. Iya, jadi sebelum kita ke pemisahan roh dan jiwa ini ya Bapak Ibu, yang kemarin saya ulang sedikit ya, bahwa kita harus menyadari menghidupi bahwa manusia itu terdiri dari 3, karena itu disebutkan oleh
kitab suci ya, roh, jiwa, dan tubuh. Ini harus benar-benar kita pahami, kita mengerti, kita meditate, dan kita hidupi. Terutama roh ini yang jarang dibicarakan. Itu yang pertama. Terus kedua, kita harus percaya kelahiran ruh baru ini yang semula terputus sejak Adam dan disambungkan lagi oleh karya keselamatan Allah melalui firman dan kalam dan ruhnya ya, yang harus melalui tubuh manusia yaitu Isa ya, karena di bumi harus melalui tubuh fisik. Nah, kita harus percaya itu ya, dan ini adalah suatu keputusan kita ya, tapi itu disebutkan di dalam Quran dan Injil. Nah, di dalam percaya itu ada tiga ada tiga maksud sebetulnya ya. Keselamatan spiritual Allah itu adalah anugerah yang sifatnya universal ya, seluruh umat manusia dan di segala semua religiositas atau keyakinan. Ya, ini meliputi satu pemulihan roh kita terhubung dengan Allah dan otoritas kuasa kita seperti diberikan kepada Adam. Kedua, penebusan dosa kodrat kita, roh ya tersambung kembali, akhirnya nanti akan berimpartasi kepada pikiran jiwa kita dan juga tubuh kita ya. Dan keselamatan spiritual Allah ini adalah perlindungan ya, atau ketopong pelindung muka, pelindung kepala ya, spiritual ya. Nah, keselamatan spiritual Allah ini ada sebuah paket habitat surgawi yang kita bisa nikmati di bumi ini ya. Keselamatan roh, kita lahir baru, bebas dari dosa kodrat, sehingga nantinya kita bisa hidup kekal. Karena roh kita sudah terkoneksi lagi, terhubung dengan roh Allah. Yang kedua, paket yang kedua adalah keselamatan jiwa, yaitu pembaruan akar rasa karena rohnya sudah terhubung, maka jiwa ini akan terimpartasi, diperbarui, bebas kutuk dosa jiwani, sehingga kita mampu berpikiran baik. Itu penting banget. Dan ketiga adalah keselamatan tubuh ya, bebas kutuk dosa jiwani, sehingga kita bisa mengalami kesehatan dan kelimpahan. Itu Bapak Ibu semua ya. Nah, setelah lahir baru kita percaya itu. Nah, sekarang bagaimana memisahkan roh dan jiwa ya, rohnya sudah lahir baru ya, tapi itu masih terikat oleh jiwa kita, dan ini adalah satu step lagi ya, dan caranya ini saya sebutkan adalah melalui firman yang roh dan hidup. Iya, ini firman yang roh dan hidup ya. Jadi firman yang roh itu mengenai pikiran dan hukum spiritual ya. Jadi pikiran spiritual dan hukum spiritual, bukan hukum kehidupan manusia di dunia ini. Dan firman yang hidup ini adalah ya tentang firman yang roh yang hidup, berkarya dan berkuasa ya, mampu mengimpartasi, bertransformasi, bermodifikasi dan bermanifestasi nyata di dalam kehidupan kita. Ini nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa mengalami seluruh bab ini, akan mengalami ini secara nyata. Ya, jadi tidak hanya di head knowledge, pengetahuan ilmiah kita ya. Ini. Oke, baik. Jadi pemisahan roh dan jiwa ini yang melakukan hanya satu, firman yang roh dan hidup. Nah, firman ini adalah ada ini 1 2 3 4. Firman adalah benih spiritual. Ya, firman adalah benih, pikiran itu adalah tanah. Dan firman sebagai cermin roh, dan firman sebagai pedang roh. Ini ada 4 poin ini di dalam pemisahan roh dan jiwa.
Ya, firman adalah benih spiritual ini sangat-sangat penting untuk dipahami. Ya, benih spiritual ini pertama adalah di dalam kitab suci merupakan perumpamaan spiritual, perumpamaan roh. Ya, di dalam kitab suci, yaitu satu merupakan password spiritual supaya kita paham pikiran dan hukum spiritual, ya, karena spiritualitas itu tidak nyata secara fisik, makanya ada perumpamaan spiritual di dalam kitab suci, ya, tentang benih spiritual firman itu supaya pikiran sadar kita paham dan tentang pikiran dan hukum spiritual. Ya, pertama merupakan password spiritual untuk membuka, ya, pikiran dan hukum spiritual. Kedua, benih spiritual itu perumpamaan tentang penabur. Ya, kita sudah pernah singgung bahwa di dalam penabur ini ada dua unsur yang paling penting, yaitu benih firman itu sendiri plus tanah. Harus ada dua unsur itu. Tanpa itu benih itu tidak bisa tumbuh. Ya, cuman benih ini adalah bersifat spiritual. Nah, tanah ini, ya, ini adalah dari bumi, ya. Ini. Yang ketiga, perumpamaan ini tentang biji sesawi, ya. Ini biji yang paling kecil di dalam tumbuhan, tapi mampu menghasilkan pohon yang cukup besar. Ya, jadi ini menjelaskan tentang akar, ya, bahwa firman ini tentang akar, roh ini tentang akarnya yang penting. Jadi pertumbuhan ke dalam diri dulu, ke dalam tanah dulu. Biasanya ini tidak kelihatan dan makan waktu yang lama. Ya, tapi kalau ini tidak kuat, ya, nanti tumbuh cepat dan akhirnya tumbang atau mati. Ya. Jadi firman adalah benih spiritual yang berupa perumpamaan spiritual, yaitu karena roh ini sebagai password, sebagai penabur di perumpamaan itu, dan sebagai biji sesawi. Utamakan akar atau spiritualitas. Nah, firman yang hidup itu bermultiplikasi tanpa usaha kita, tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari. Seperti itu. Itulah yang namanya roh yang hidup. Ya, tumbuh secara supranatural tanpa usaha dan tidak bisa direkayasa oleh pikiran manusiawi. Yang lalu kita sudah pernah bicara bahwa tidak bisa diimitasi oleh manusia. Ya, jadi manusia bisa membuat benih yang bentuknya unsur kimianya sama tapi tidak ada kehidupan. Itu bedanya, makanya firman itu hidup. Ya, jadi kalau ditanam ya tidak bisa hidup. Dan satu lagi ada waktu yang diperlukan, ya. Untuk firman itu hidup, firman yang roh itu bisa hidup menjadi kenyataan fisik di bumi, ada waktunya. Ada dua ini unsurnya, ya, multiplikasi. Yang ketiga, firman adalah benih spiritual, itu menjelaskan proses kelahiran mukjizat sebetulnya. Waktu Allah menciptakan jagat raya dulu, itu berasal dari benih firman Allah, perkataan Allah yang roh, kun fayakun, ya, dan diperlukan waktu untuk mengandung 7 hari Tuhan, di mana 1 hari adalah 1000 tahun. Jadi ada waktu baru lahir secara fisik, yaitu jagat raya, bumi, dan makhluk-makhluk hidup dan benda mati ini. Ya, jadi benih yang spiritual, yang roh, ini diumpamakan sebagai perumpamaan di dalam kitab suci, yang hidup, tumbuh supranatural tanpa usaha dan tidak bisa direkayasa.
Ya, dan ini menjelaskan proses mujizat yang dicontohkan oleh Allah sendiri pada saat penciptaan jagat raya dan bumi ini. Ini artinya firman adalah benih spiritual. Jadi Bapak Ibu harus paham ya bahwa ini benih spiritual yang bisa mewujud menjadi materi fisik bumi. Nah, ini beda. Oke, untuk memisahkan roh dan jiwa, yang pertama adalah benih spiritual, yang kedua bahwa firman itu adalah benih. Jadi dalam perumpamaan penabur itu, dan tanah ini adalah pikiran atau hati kita. Ya, dan ini adalah hukum tabur tuai dari dimensi spiritual kepada dimensi natural, fisik. Jadi bukan hukum sebab akibat dari natural ke natural, yang itu adalah sebetulnya pamrih. Dan itu beda ya, kalau hukum sebab akibatnya natural itu mudah dipahami, tapi ini bukan. Ya, firman adalah benih, pikiran adalah tanah. Tanah adalah pikiran ya. Yang kedua, tanah ini adalah pikiran dan ada atau hati, ada apa namanya 4 jenis tanah ini di sini. Ya, di mana benih itu akan bisa hidup apa tidak ya. Pertama, tanah yang di tepi jalan ya, biasanya keras itu, ada aspal atau apa di situ. Ya, ini apa namanya benih itu kok jatuh di situ ya nggak bisa tumbuh, langsung dipatok burung di situ. Ini menggambarkan ya bahwa tanah atau pikiran itu adalah pikiran yang keras, yang degil, yang tidak ngerti hal spiritual, yang ngertiin hanya yang hal fisik dan yang logis. Ya. Ini menggambarkan hati yang pertama atau pikiran yang pertama. Karena hati itu kita sudah belajar bahwa sebetulnya adalah pikiran juga. Nah, kedua adalah hati atau tanah yang berbatu. Nah, ini masih ada tanahnya, kalau ini keras, bisa aspal, bisa semen ya. Nah, berbatu ini tanah yang dangkal. Ya, kalau benih ini jatuh di tanah berbatu, pertama dia hidup kecil gitu. Ya, tapi karena dangkal. Dangkal itu apa ya? Ini benih firman ini adalah sasaran utama daripada lawan kita, yaitu iblis. Ya, biasanya itu dianiaya oleh sikon orang-orang di sekitar kita. Karena benih firman yang benar itu berlawanan dengan pikiran manusiawi. Gitu. Ya, jadi orang-orang yang terdekat kita, ya sebetulnya di belakang itu ada si jahat itu yang menganiaya kita dengan segala macam. Ya karena tidak populer itu, seperti ya mungkin yang saya sekarang lakukan. Itu berbeda yang banyak dipahami oleh mayoritas manusia yang dengan pikiran jiwaninya. Nah, karena aniaya ini ya dia tidak bisa bertumbuh, dia kerdil dan akhirnya mati. Jadi hati-hati pada stage yang kedua ini, sudah mulai bertumbuh, tapi kita berkompromi. Saya sudah bolak-balik katakan bahwa ini adalah minoritas. Ya, yang kita ajarkan ini adalah minoritas. Dan ketiga, tanah ilalang. Nah, tanah ilalang ini apa yang sudah tumbuh ya, lumayan ya. Tapi banyak kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Ya, kekhawatiran itu adalah kesibukan duniawi. Ya, yang jelas bahwa kesibukan duniawi itu tentang uang. Nah, kita sibuk di situ lupa firman. Ya, akhirnya benih itu terhimpit oleh ilalang atau rumput liar di situ. Ya, dan akhirnya mati juga. Nah, yang terakhir ini adalah tanah yang subur, pikiran yang baik, ya.
sehingga benih yang supranatural itu bisa bertumbuh berlipat kali ganda. Ya bisa 100, kalau di Quran 700. Ya, jadi 4 tahap ini sangat penting. Ini sebagai perumpamaan spiritual tadi yang menggambarkan hati manusia yang tidak lain adalah pikiran kita. Jadi pikiran yang pertama yang keras yang menolak firman, ya, benih ini luar biasa kuasanya, supranatural. Ya, justru supranatural ini banyak yang tidak percaya, kalau dia ditolak ya sudah seperti benih yang di tepi jalan dipatok burung. Kedua pertama berbatu ya, itu dangkal. Pertama menerima benih itu begitu sedikit bertumbuh, ya dianiaya oleh musuh kita, orang-orang dekat kita. Ya, orang-orang yang seiman kita pun ya karena imannya sama tapi pikirannya berbeda. Ini pikiran manusiawi ya yang menganiaya pikiran spiritual. Ada musuh kita di belakang itu. Nah, di sini tuh yang paling berat gitu. Karena ini orang-orang yang kita kasihi, yang kita dekat, mungkin teman kita. Nanti ada contohnya Nabi Ayub itu. Hati-hati itu semua. Ya mungkin juga dengan keluarga kita sendiri. Bisa orang kita sendiri, orang tua kita sendiri, ya berhati-hati di situ. Nah, kalau ilalang memang kesibukan duniawi, yaitu pikiran kita tentang mencari uang. Makanya yang dulu kita sudah bicara, ya kenapa pada waktu nabi-nabi dulu lebih banyak mujizat terjadi, tapi sekarang tidak. Ya, padahal pikiran manusia pada zaman sekarang ini, saya kira lebih maju. Ya, tapi apa? Kurang fokus kepada firman yang roh itu. Sehingga firman yang roh ini tidak bisa hidup. Nah, ini jenis tanah yang ketiga, ilalang, ya rumput liar itu yang menjepit benih tidak bisa bertumbuh. Yaitu kekhawatiran, ketakutan tentang dunia. Ya, dunia ini ya pasti ujung-ujungnya adalah tentang uang yang kita sudah bahas di situ. Ya, jadi hanya yang jenis keempat ini yang subur, ya pikiran yang baik. Nah, kita sekarang sedang belajar bagaimana kita punya pikiran yang baik, yang tidak lain adalah pikiran spiritual. Ini Bapak Ibu ya, tentang firman adalah benih yang supranatural, tapi bisa hidup hanya di tanah, yaitu pikiran kita yang baik atau tanah yang subur. Nah, ini ada yang menarik ya, Pak. Pada saat penciptaan ya, Allah itu mengenai firman-Nya, ya firman itu perkataannya yang berasal dari pikirannya. Itu berbeda ya. Pada saat hari pertama ya menciptakan langit dan bumi, kun fayakun, jadilah langit dan bumi. Itu jadilah langit dan bumi, kun fayakun. Tapi pada saat menciptakan makhluk hidup di bumi, setelah bumi diciptakan ya, itu bukan jadilah tapi hendaklah bumi mengeluarkan makhluk hidup. Ya, jadi flora fauna ya, termasuk Adam. Itu jadilah bumi mengeluarkan makhluk hidup, dan itu dilakukan hanya 1 kali saja lah. Ya. Habis itu makhluk hidup, flora, fauna, termasuk manusia bermodifikasi dengan sendirinya ya oleh tanah yang baik. Ya, jadi benih itu supranatural berasal dari Allah, tapi nutrisi tanah itu datang dari bumi. Yaitu tanah yang baik tadi, yang subur tadi. Ya, jadi apa itu ya? Ya yang dibutuhkan oleh benih untuk bertumbuh itu, yaitu hati yang baik. Ya, makanya kita kemarin bicara mana dulu ayam dengan telur ya, pada bingung ya. Jadi ayam dulu, sebab Allah itu menciptakan ayam sekali dan akhirnya bermultiplikasi melalui telur. Ya, jadi ini beda. Ya, jadi
hendaklah bumi mengeluarkan makhluk hidup. Bumi ini adalah tanah hati yang baik. Nah, inilah bahwa firman adalah benih bisa hidup pada pikiran atau tanah yang baik. Yang supranatural benih bisa hidup hidup di tanah atau pikiran yang baik. Ini 2 poin ini penting ya untuk memisahkan roh dan jiwa ya. Yang ketiga bahwa firman itu adalah cermin daripada roh. Ya, kalau kita melihat kitab suci, firman itu adalah kitab suci, cermin dari roh, kita akan melihat siapa diri roh kita yang sesungguhnya. Ya, jadi bukan diri jiwani dan jasmani kita. Dan kedua, apa yang roh kita miliki, yaitu anugerah Allah itu dianugerahkan di dalam roh kita. Nah ini kalau kita bercermin firman sebagai cermin daripada roh. Tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, yaitu roh, dan apa yang roh kita sudah miliki oleh anugerah Allah. Nah kalau kita sudah mengerti ini, nanti roh itu menjadi nyata dan hidup. Ya, jadi firman harus menjadi cermin roh kita, ya. Nah, kalau kita bercermin roh kepada firman itu, kalau kita masih manusia yang menghidupi jasmani dan jiwani kita, belum menjadi manusia yang spiritual, ya kita akan merasa munafik gitu. Kok beda ya dengan saya gitu. Cermin roh itu. Nah, untuk percaya sulit itu. Dan kedua ya, kalau kita sudah menjadi manusia yang spiritual dan bercermin kepada firman, ya, yang jiwa dan tubuh yang kita lihat jauh, itu juga kita bisa nanti akan merasa munafik gitu. Artinya itu berbeda dengan diri kita. Kita yang sudah manusia roh, kok melihat jiwa kita di firman, kok tubuh kita seperti itu ya. Nah, itu akan berbeda ya. Makanya firman yang sama nanti akan menghasilkan berbeda kalau dipandang dengan pikiran yang berbeda, ya, dengan roh atau dengan jiwa dan tubuh kita. Nah, gini ya, jadi melihat cermin roh itu bagaimana ya? Kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Nah, tubuh ini kita bisa lihat dan kita bisa rasa. Contohnya kalau kita sakit gitu, tubuh kita sakit, kita bisa lihat umpamanya kebentur apa ya kita bisa lihat, kita bisa rasakan sakit. Ya, kalau kita melihat jiwa kita itu bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat ya. Contohnya kalau kita ditanya, "Kamu sedang senang atau susah?" gitu. Ya, kita nggak usah berdoa dulu, langsung kita bisa tahu, "Oh, saya lagi senang kok sekarang." Gitu. Nah, langsung bisa diakses. Ya, tapi kalau roh itu nggak bisa dilihat dan tidak bisa dirasa. Nah, itu yang susah. Jadi kita hanya bisa kita percaya saja. Nah, itu yang sulit gitu. Ya, seperti kita sendiri itu tidak pernah bisa melihat wajah kita langsung, nggak bisa kan? Caranya bagaimana? Dengan melalui cermin fisik supaya kita bisa melihat muka kita. Sama dengan roh ini. Kita tidak bisa melihat dan merasakan langsung, tapi bisa berkaca, bercermin kepada firman ini sebagai cermin roh. Dan hanya satu, kita hanya bisa beriman dan percaya, sudah. Nah, ini penting ya, kita iman dan percaya ini penting gitu. Walaupun itu tidak bisa kita lihat dan kita rasa. Nah, ini kita harus latih terus, artinya itu dimeditate terus, seperti ini caranya. Ya, siapa diri roh kita di dalam firman itu? Apa yang roh kita sudah miliki di dalam firman itu? Belum kita miliki secara fisik. Ya, bukan diri kita yang jiwani dan jasmani. Nah, kita harus mantapkan itu semua, ya, sehingga
roh yang ada di dalam roh kita bisa mewujud nyata dan hidup. Ya, jadi kita harus sebagai manusia rohani spiritual yang kita hidupi ya, supaya nanti kita melihat firman itu bisa cocok gitu. Ya, kalau kita belum menjadi manusia rohani bercermin kepada firman yang roh ini, kita akan merasa munafik. Enggak, aku rasanya roh itu suci ya, tapi kok jiwaku, jasmaniku enggak pernah suci. Nah, seperti itu. Dan nanti kebalikannya, kalau kita sudah manusia rohani, kita kalau melihat di cermin jiwa dan tubuh kita di dalam kitab suci itu juga merasa seperti itu. Ya, dan caranya hanya satu, bercermin dan percaya. Tok, udah itu. Nah, percaya ini nggak usah sulit-sulit ya Bapak Ibu. Percaya itu suatu keputusan, sama sampai kita percaya 1+1 2, ya sudah. Kalau udah percaya ya nggak perlu sebetulnya apa ya, saya percaya. Iya, nggak perlu diulang seperti itu. Kalau kita paham betul dari firman hidup, ya sudah. Ya, itu doa yang paling paling diperkenan Tuhan. Nah, kalau sudah 3 ini, firman adalah benih spiritual, ya. Firman adalah benih spiritual yang hidup di tanah yang baik. Dan firman sebagai cermin roh, bukan cermin jiwa dan tubuh. Karena banyak sekali firman yang menjelaskan jiwa dan tubuh, perbuatan dan perkataan kita. Tapi ini yang roh yang tadi sudah saya jelaskan. Maka firman itu akan berkuasa karena firman itu hidup. Dia punya kuasa sebagai pedang roh. Ya, yang memisahkan roh dan jiwa. Nanti dengan sendirinya akan terpisah. Bapak Ibu nggak akan bingung apa ini roh, apa ini jiwa. Ya, jadi yang kemarin kita bicara bahwa roh kita sudah lahir, ya, dan dipisahkan roh dan jiwa ini dengan firman yang roh dan hidup ini. Nah, akhirnya pikiran spiritual kita akan bisa lahir. Ini di slide pertama ini penting banget ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita memandang firman itu dan firman yang mana? Dan firman yang roh dan hidup ini justru jarang dipahami, jarang dimeditate, jarang disyukur, dizikirin. Ya, yang banyak adalah firman yang sebetulnya mudah dipahami tentang perintah-perintah, ya tata cara agama ibadah kita itu penting, ya. Tapi kita harusnya tidak berhenti di situ. Ini sangat-sangat basic karena sebagai benih, kalau benih ini tidak ada, benih di spiritual tidak ada, ya kita akan mewujud kepada kehidupan fisik kita. Nah, kalau kita pahami secara 1, 2, 3 ini, akhirnya menjadi firman ya, pedang roh yang tajam, menusuk sampai kedalaman jiwa, kan jiwa itu juga bertingkat dari akal, perasaan, niat, dan hati nurani kita tembus ke dalam itu memisahkan jiwa dan roh. Nah, ini baru pisah di situ, baru pikiran spiritual itu nanti bisa lahir. Ya, itu stepnya.